Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel Kata Matematika. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dimensi 3 atau geometri bidang ruang sebagai materi awal atau materi pertama matematika kelas 12. Tentunya kami sampaikan dulu, kami ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 12, dan jangan khawatir, nanti materi-materi matematika kelas 12 tidak terlalu sulit dan bisa kita pelajari dengan baik. Tentunya masih dalam situasi pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap pahami protokol kesehatan sebagai penanggulangan COVID-19, dan kita bisa belajar dari mana saja. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, baiklah. Jadi yang namanya dimensi 3 yang seperti sudah disampaikan tadi, dimensi 3 ini atau geometri bidang ruang adalah materi kelas 12 matematika untuk semester 1 atau di pertemuan pertama. Jadi pada kesempatan kali ini sebagai video pengantar untuk masuk ke bab dimensi 3 atau geometri bidang ruang. Yang pertama yang akan kita pelajari nanti ini memuat tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, bangun ruang yang akan paling sering kita pelajari ini adalah kubus dan juga balok. Kenapa? Karena nanti dalam geometri bidang ruang atau dimensi 3 ini kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, kedudukan garis, bidang, jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan lain sebagainya. Untuk itu kita mulai dari mengenal kubus lebih jauh karena nanti akan kita pakai dalam pembahasannya. Nah, kubus itu adalah sebuah bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi, di mana semua sisinya adalah persegi yang saling kongruen. Jadi perseginya sama, perseginya kongruen, itu adalah bangun ruang kubus. Nah, kubus itu terdiri dari 12 ya. Terdiri dari 12 rusuk dan ada 8 titik sudut. Nah, nanti dari masing-masing rusuknya itu panjangnya sama. Kemudian dari titik ke titik, dari titik ke garis nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, geometri bidang ruang atau dimensi 3 ini memuat 3 elemen, yaitu elemen yang pertama adalah titik. Titik ini adalah sebuah tanda yang disimbolkan dengan angka. Nah, perlu diketahui ya bahwa titik ini dia tidak mempunyai besaran dan juga tidak berdimensi atau dimensinya nol. Dia tidak punya dimensi ya, titik itu. Kemudian setelah titik, elemen yang kedua adalah garis. Nah, apa sih garis? Kita pasti sudah sering tahu garis A, garis B, garis C, dan seterusnya. Nah, garis ini adalah kumpulan dari titik-titik yang mempunyai besaran panjang dan berdimensi 1. Jadi titik itu mempunyai besaran panjang dan dia itu mempunyai dimensi, yaitu dimensinya 1 dimensi. Nah, selanjutnya setelah garis ada bidang. Nah, bidang ini lebih luas lagi, di mana bidang adalah kumpulan dari titik-titik yang mempunyai besaran panjang dan juga luas. Sehingga karena dia punya besaran panjang dan juga luas, maka bisa kita tahu bahwa dimensinya adalah berdimensi 2. Jadi bidang itu dimensinya 2, yaitu dimensi panjang dan lebar. Sama, bidang itu juga kumpulan dari titik-titiknya. Titik-titik itu membentuk bidang. Nah, 3 elemen ini yang akan kita istilahnya kita cari hubungannya, kita cari korelasinya, baik itu titik ke titik, titik ke garis, bahkan titik ke bidang ataupun bidang ke bidang yang lainnya. Oke, jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh bahwa
dalam dimensi 3 ada 3 elemen yang akan kita pelajari, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, nanti kita akan mempelajari dulu pengenalan lebih lanjut masing-masing tentang titik, garis, dan bidang. Oke, yang pertama adalah kita akan mencari kedudukan titik terhadap garis. Ini saya tulis. Oke, kita akan mencari kedudukan titik terhadap garis, ya. Titik terhadap garis. Ada dua, di mana kedudukan titik terhadap garis itu yang pertama adalah titik berada pada garis. Jadi apabila mencari kedudukan sebuah titik itu ada dua macam. Apabila titik dihubungkan dengan sebuah garis atau titik terhadap garis, ada dua, yaitu yang pertama titik berada pada garis. Titiknya berada pada garis. Dan yang kedua, titiknya berada di luar garis. Ini kita mempelajari tentang kedudukannya atau posisinya, atau dari titik dan garis itu kita cari hubungannya atau korelasinya, ya. Oke, bentuk 1 dan 2, misalkan saya punya garis, ya. Garis AB, kemudian di sini ada C dan di sini ada D. Nah, ini bisa kita cari titik pada garis yang dimaksud. Apabila garis yang kita cari adalah garis AB, maka titik pada garis AB itu adalah titik C. Kenapa? Karena titik itu berada dalam atau pada garis AB, berada pada sembarang titik yang terpenting berada dalam garis AB. Kemudian untuk yang kedua, yaitu titik di luar garis, ini kita bisa tahu apabila ada A, B, C, D-nya di sini, maka titik yang berada di luar garis itu dia berada di luar garis. Nah, apabila di sini ada juga titik A dan juga titik B, maka semua titik A, B, dan C ini berada pada garis AB, ya. Jadi titiknya berada pada garis AB. Itu untuk kedudukan titik terhadap garis. Selanjutnya, setelah ada kedudukan titik terhadap garis, ada juga kedudukan yaitu titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang. Oke, saya hapus dulu. Untuk titik pada bidang, saya hapus saja, ya. Ini juga sama kedudukannya dengan titik terhadap garis tadi, yaitu apabila kedudukan titik terhadap bidang ini juga ada dua, yaitu titik yang berada pada bidang, atau juga yang kedua titik berada di luar bidang. Nah, bidang yang kita maksud tadi adalah kumpulan titik-titik yang mempunyai besaran panjang dan luas, sehingga bisa kita contohkan dimensi 2 itu atau bangun datar. Kita coba untuk bangun, ya. Nah, ada sebuah bidang datar, saya kasih nama bidangnya A, B, C, dan D. Nah, kemudian kita akan memberi atau menempatkan sebuah titik sembarang yang terpenting berada pada bidang, misalnya di sini. Nah, saya kasih ini E, dan E ini berada pada garis. Jadi E itu berada pada garis AB, di mana garis AC, di mana garis AC itu berada pada bidang A, B, C, D. Maka garis E ini adalah titik E ini adalah sebuah titik yang berada pada bidang A, B, C, D. Nah, syarat titik berada pada sebuah bidang ini ada dua. Yang pertama, titik itu berada pada bidang atau titik itu berada pada garis yang terletak dalam bidang itu juga. Nah, jadi di sini karena titik E itu berada pada garis AC dan garis AC merupakan garis yang ada dalam bidang, maka titik E juga berada pada bidang.
Nah, kemudian misalkan ada sebuah titik sembarang di luar sini, F, ada G juga. Nah, maka titik F dan titik G sesuai dengan gambar bisa kita pastikan bahwa kedua titik ini, F dan G, itu titik yang berada di luar bidang. Di luar bidang, ya, karena dua titik itu berada pada luar bidang datar ini. Sehingga kedudukan titik pada bidang itu ada dua. Yang pertama adalah titik berada pada bidang, dan yang kedua titik berada di luar bidang. Ini untuk kedudukan titik terhadap bidang. Jadi kita masih membicarakan tentang kedudukan titik dulu, ya, kedudukan titik atau posisi titik terhadap bidang. Oke, selanjutnya apabila tadi sudah ada titik terhadap garis, selanjutnya ada titik terhadap bidang, maka yang ketiga atau selanjutnya, saya dulu, selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Ya, kedudukan garis terhadap bidang. Jadi saya buat bidangnya dulu seperti tadi, ya. Oke, bidangnya saya kasih nama bidang ABCD. Nah, ada 3 bentuk atau 3 kedudukan dari garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang. Yang pertama untuk kedudukan garis terhadap bidang ini adalah garis yang berada pada bidang. Seperti tadi di gambar yang kedua tadi, ya, sebelum ini ada garis yang berada pada bidang. Nah, dari sini kita bisa tahu garis apa saja sih yang ada dalam bidang ABCD. Garis yang berada pada bidang ABCD adalah garis AB. Kemudian ada juga garis BC, garis CD, dan juga garis AD. Apakah garis AC itu berada pada bidang? Nah, karena AC itu tidak kita tarik sebuah garis, maka AC itu bukan merupakan sebuah garis, ya, bukan merupakan sebuah garis. Nah, apabila saya tarik, saya buat garis baru, yaitu garis AC. Nah, maka garis AC juga salah satu garis yang berada pada bidang ABCD. Oke, ini yang pertama. Garis terhadap bidang, yaitu yang pertama adalah pada bidang, garis pada bidang. Yang kedua, ada yang namanya garis yang memotong atau menembus bidang. Memotong atau menembus bidang. Bagaimana? Misalkan nih, saya buat sebuah garis dari atas. Di sini, nah, misalkan saya buat garis ini XY. Jadi apabila kita misalkan ada sebuah kertas, kemudian ada garis yang menembus kertas tersebut atau memotong kertas tersebut, maka kedudukan garis yang memotong itu bisa kita sebut sebagai garis yang memotong bidang. Memotong bidang. Oke, contohnya adalah garis XY, di mana garis XY itu garis yang memotong bidang ABCD. Memotong ini juga sama artinya dengan menembus bidang ABCD. Jadi garis XY adalah garis yang memotong bidang atau menembus bidang. Bidang apa? Bidang ABCD, karena bidang yang diketahui di sini adalah bidang ABCD. Oke, ini yang kedua, kedudukan garis terhadap bidang. Yang kedua, yang ketiga, ini ada garis yang sejajar. Wah, ini sejajar bidang. Apa maksudnya? Nah, garis yang sejajar bidang itu adalah garis, ya, salah satu garis yang sejajar dengan salah satu garis yang berada pada bidang. Jadi misalnya gini, dalam bidang ABCD itu kita tahu ada salah satu garis yang namanya garis BC misalkan. Nah, apabila ada garis lain yang berada di luar bidang, setelahnya dia berada di luar bidang tetapi sejajar dengan salah satu garis yang ada dalam bidang, misalkan ini. Nah, di sini garis PI.
ternyata garis PG ini adalah garis yang sejajar dengan garis BC. Dan PG itu berada pada luar atau berada di luar, tidak berada pada bidang ABCD. Oke, jadi misalkan ada sebuah kertas gitu. Kita tahu kertas itu biasanya buku itu ya. Kertas dalam buku itu biasanya berbentuk persegi panjang. Berarti ada 4 sisinya. Kemudian katakanlah ada sebuah garis yang berada tepat di atas salah satu garis yang berada dalam bidang itu. Maka garis tersebut bisa dikatakan sebagai garis yang sejajar dengan bidang. Jadi garis itu sejajar dengan salah satu garis yang ada di dalam bidang, itu disebut sebagai garis yang sejajar di bidang. Oke, itu 3. Jadi kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3. Yang pertama, garis yang berada pada bidang. Yang kedua, garis yang memotong bidang. Dan yang ketiga adalah garis yang sejajar bidang. Oke, jadi ada 3 kedudukan garis terhadap bidang. Nah, selanjutnya setelah kedudukan garis terhadap bidang, ada yang namanya kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, jadi kita membicarakan 2 buah bidang, 2 buah kumpulan titik-titik ya. Tadi bidang itu apa? Jangan sampai lupa. Kumpulan dari titik-titik yang mempunyai besaran panjang dan juga luas, atau kumpulan titik-titik yang berdimensi 2. Itu yang namanya bidang. Oke, saya hapus lagi. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang itu juga ada 3. Ada 3 kedudukannya. Yang pertama adalah sejajar. Ya, jadi kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, sejajar. Nah, jadi ada sebuah bidang yang sejajar dengan bidang lain. Syaratnya apa? Syaratnya adalah semua sisi, semua garis yang ada pada kedua bidang itu sejajar. Sejajar ya, sebuah garis yang ada dalam bidang itu. Tentunya kedua bidang itu juga sama ya, sejajar semua garisnya. Misalkan ada seperti ini. Nah, ini saya buat garis, kemudian di bawahnya juga. Nah, di mana semua katakanlah ini sebagai balok ya, balok. Jadi balok ataupun kubus ya, apabila kita cari hubungan antara bidang alas dengan bidang tutup atau bidang yang bawah dengan yang atas, maka hubungan dari kedua bidang itu adalah kedua bidang yang sejajar. Kenapa bisa? Karena semua sisinya antara kedua bidang itu adalah 2 buah garis atau sisinya, 2 buah garis yang sejajar. Jadi garisnya sejajar ini. Akan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita ambil sembarang garis dari masing-masing sisi yang akan kita cari hubungannya, yaitu bidang atau sisi ABCD dan yang kedua bidang EFGH. Nah, bidang ABCD kita ambil garis AB dan di bidang EFGH kita ambil garis EF. Maka AB dan EF itu sejajar. BC dengan FG juga sejajar, CD dengan GH sejajar, AD dan EH juga sejajar. Jadi bisa dikatakan bidang ABCD dan bidang EFG, nah ini adalah sebuah 2 buah bidang yang saling sejajar, atau bisa dikatakan 2 bidang itu sejajar. Nah, setelah sejajar, yang kedua ada juga bentuk kedudukan bidang terhadap bidang lain yang berpotongan. Nah, berbeda dengan yang sejajar tadi, 2 bidang dikatakan berpotongan apabila ada hubungan ya, hubungan
salah satu garis di antara dua bidang tadi ini bertemu. Ya, jadi ada hubungan, ada irisan garis ya, di antara dua bidang tadi. Contohnya apa? Contohnya adalah bidang ABCD. Bayangkan dulu bidang ABCD adalah bidang alas, kemudian bidang CDHG. Bisa dibayangkan ya, bidang alasnya dulu ABCD, jadi ada sebuah balok itu bidang alasnya, dan CDHG adalah tinggi, ada tingginya. Dimana bidang ABCD dan CDHG ini ada dua buah bidang yang mempunyai garis potong. Apa garis potongnya? Yaitu CD. Kok bisa? Iya, karena CD itu termasuk salah satu garis alas dan juga salah satu garis yang berada pada bidang tingginya. Jadi garis itu dia termasuk garis alas dan juga termasuk garis tingginya tadi, garis bidang alas dan garis bidang tinggi. Jadi antara bidang ABCD dan CDHG ada satu garis yang merupakan garis yang berada di dalam dua bidang tadi, yaitu garis CD. Sehingga bisa dikatakan garis ABCD dan CDHG adalah bidang ABCD dan CDHG adalah dua bidang yang saling berpotongan. Oke ya, dua buah bidang yang saling berpotongan. Dan yang ketiga ini ada kedudukan bidang yaitu berhimpit. Nah, berhimpit itu apa? Nah, berhimpit ini adalah dua buah bidang yang dihimpitkan, yang ditempelkan, yang mana apabila bidang ABCD dan FGH itu saya tumbuh ke bawah, sehingga titik A dan titik E itu berada di satu titik, titik B dan titik F berada di satu titik, titik C dan G di satu titik, D dan H juga satu titik. Jadi apabila ada dua bidang yang sama persis tentunya ya, bidangnya ditempelkan, maka dua bidang itu berhimpit. Ya, jadi untuk sembarang titik yang ada di dalam kedua bidang ini sama. Contohnya tadi ya, A dengan E berada di satu titik yang sama, C dan G berada di satu titik yang sama. Jadi gini ya, ini titik A, B, C, D, kemudian bidang EFGH saya tempel di sini, tempelkan di sini. Ini garis tadi ya, ini juga di sini E, F, G, H. Nah, sehingga titik A dan E itu sama, F dan B nya sama, C dan B nya sama, D dan H nya sama. Jadi bidang ABC dan FGH ini apabila sudah dihimpitkan seperti itu, maka kedudukan bidangnya adalah berhimpit, jadi nempel. Itu namanya berhimpit. Jadi ada tiga, ada sejajar, ada berpotongan, dan juga ada yang berhimpit. Ya, itu adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, selanjutnya nanti dalam materi dimensi 3 ini kita juga akan mengenal yang namanya proyeksi, yang namanya jarak, yang namanya bidang terhadap bidang, jaraknya berapa, titik terhadap titik jaraknya berapa, titik terhadap garis jaraknya berapa, panjangnya berapa. Nah, jadi sebelum masuk ke situ, ada baiknya kalian mempelajari dulu atau mengetahui dulu kedudukan dari masing-masing elemen yang ada dalam dimensi 3, yaitu elemen apa saja tadi? Ada titik, ada garis, dan juga bidang. Jadi itu 3 elemen yang akan kita pelajari atau akan kita selami nanti dalam materi dimensi 3 atau geometri bidang 2. Oke? Itu sebagai pengantar untuk materi dimensi 3. Dan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mulai membahas untuk proyeksi atau jarak dari masing-masing elemen, entah itu titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, ataupun yang lainnya. Oke,
sampai sini dulu untuk pembahasan materi ini, dan kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi yang sudah bisa kita pelajari sebagai pengantar untuk materi dimensi 3 atau geometri bidang ruang. Semoga nanti di kesempatan selanjutnya bisa kita bahas lebih detail, bisa kita pelajari lebih mendalam, dan jangan lupa bahagia, tetap semangat di dalam masa-masa seperti ini. Kita bisa belajar di mana saja. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.